Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dengan NIM 247111019. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar filsafat Kupan dalam pembahasan kali ini, yaitu pertama, pengertian filsafat pendidikan secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, kedudukan filsafat dalam pendidikan. Yang ketiga, hubungan antara filsafat dan pendidikan. Pembahasan pertama yaitu pengertian filsafat secara etimologi. Secara bahasa, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia artinya kebijaksanaan atau kearifan. Maka, secara sederhana dapat dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau kearifan ini berarti kebenaran yang sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Maka filsafat biasa filsuf disebut dengan lover of wisdom, itu pecinta kebijaksanaan. Kemudian selanjutnya dari sisi terminologi. Ghazalba menurutnya filsafat adalah hasil kegiatan yang berpikir radikal, sistematis, dan universal. Menurut Mahmud, filsafat adalah suatu aktivitas manusia yang mempergunakan akal pikiran sebaik mungkin untuk mengetahui dan menjawab secara mendalam segala persoalan. Dari sini kita mengetahui bahwa alat pertama dalam berfilsafat yaitu akal pikiran, sehingga untuk mengetahui dan menjawab secara mendalam segala persoalan, sehingga menimbulkan kebenaran-kebenaran, mencari kebenaran-kebenaran. Dari kedua pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa berfilsafat dapat dimaknai sebagai kegiatan berpikir yang khas, yaitu radikal, sistematis, dan universal untuk mencari kearifan dan kebenaran tentang berbagai hal. Singkatnya, selagi ada orang yang berpikir, selagi ada orang yang mencari kebenaran, disitulah filsafat akan berjalan. Seperti misalnya tentang manusia, itu ada ilmu tentang psikologi, atau tentang makhluk hidup, itu ada ilmunya biologi. Nah, di situ ada pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang mendalam dari filsuf-filsuf. Pengertian dari filsafat pendidikan. Banyak sekali tentang pendapat-pendapat tentang pengertian filsafat pendidikan. Pertama, ada Ahmad de Marimba. Menurut Ahmad, filsafat pendidikan adalah suatu pemikiran secara mendalam dan sistematis tentang masalah-masalah pendidikan. Menurut Imam Barnadib, filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban-jawaban pandangan dalam lapangan pendidikan dan merupakan suatu penerapan analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Serta menurut Ramayulis, filsafat pendidikan adalah pemikiran yang rasional, mendalam, sistematis, universal, dan spekulatif tentang pendidikan. Lalu, di manakah kedudukan filsafat dalam pendidikan? Nah, filsafat sebagai landasan atau dasar dari pendidikan. Bagi orang itu berpikir tentang pendidikan, tentang mengamati tentang pendidikan, dia akan berlandasan dengan filsafat pendidikan. Hubungan filsafat dan pendidikan. Nah, hubungan filsafat itu ada dua hubungan, yaitu ada fungsional dan suplementer. Kita bahas dulu tentang hubungan fungsional.
Ada hubungan fungsional ini ada 3. Yang pertama yaitu filsafat dalam arti analisa merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikannya, di samping menggunakan ilmu yang lain. Yang kedua, filsafat berfungsi sebagai memberi arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahli yang berdasarkan pandangan dan aliran filsafat tertentu mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, yaitu filsafat termasuk juga filsafat pendidikan juga mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Hubungan suplementer ada 2. Artinya, filsafat pendidikan sebagai suatu lapangan studi mengarahkan pusat perhatian dan kegiatannya pada 2 fungsi tugas normatif ilmiah, yaitu 1. Merumuskan dasar-dasar dan tujuan-tujuan pendidikan, konsep tentang hakikat manusia, serta konsepsi hakikat dan segi-segi pendidikan, serta isi moral pendidikan. Yang kedua, merumuskan sistem atau teori pendidikan yang meliputi politik pendidikan, kepemimpinan pendidikan atau organisasi pendidikan, metodologi pendidikan termasuk pada pola akulturasi dan peranan pendidikan dalam pembangunan masyarakat dan negara. Cukup sekian pembahasan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.